Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Musdalifah dari Pendidikan Biologi A 2018 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kritis mengenai jurnal internasional dan jurnal nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan biologi yang diampu oleh Bapak Rizal. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan hasil analisis kritis mengenai artikel nasional terlebih dahulu. Artikel nasional yang saya ambil, judul yang saya ambil itu adalah Cultivating Students' Environmental Awareness by Creating Battle Garden in School, a Qualitative Study. Sumber artikel yang saya dapat ini berasal dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, volume 4, edisi 3, di halaman 263 sampai 270. Nah, artikel ini dibuat oleh Bapak Sitomorang dan Bapak Tarigan pada tahun 2018. Lalu yang pertama saya akan membahas tujuan terlebih dahulu. Jadi, tujuan di sini adalah mahasiswa dapat menjelaskan implementasi kesadaran lingkungan siswa melalui program kegiatan Taman Botol yang di sekolah yang didasarkan pada 5 indikator yang dapat mempengaruhi sikap kepedulian siswa terhadap lingkungan. Fakta-fakta penting yang berada di pendahuluan, lalu metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama-tama ini saya akan bahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, kesadaran lingkungan merupakan suatu nilai yang penting yang harus ditanamkan pada tiap individu, terutama untuk generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa ini meliputi pelajar, yaitu siswa dan mahasiswa. Nah, mengapa sih kesadaran lingkungan itu sangat penting? Karena kesadaran lingkungan ini nantinya memainkan peran penting dalam menjaga serta melestarikan kelestarian alam gitu. Nah, salah satu upaya yang dapat menumbuhkan kepedulian kesadaran lingkungan siswa itu adalah dengan menggunakan kegiatan pembelajaran, yaitu pendidikan lingkungan gitu. Nah, pendidikan lingkungan di sekolah ini, di mana sekolah merupakan kegiatan pendidikan yang formal, itu nantinya diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan siswa, dan juga diharapkan dapat menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan. Nah, jika siswa telah memiliki karakter peduli terhadap lingkungan, nantinya siswa akan memotivasi dirinya sendiri dan juga bahkan menginfluence dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali permasalahan lingkungan yang muncul. Misal ada krisis iklim, pemanasan global, lalu banyaknya polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Harus kita melakukan upaya untuk menjaga kelestarian alam gitu, dan juga melakukan pemberdayaan lingkungan untuk siswa di kegiatan pembelajaran gitu. Nah, berkaitan dengan pembentukan karakter tersebut, bukan hanya sekedar penyampaian kegiatan pembelajaran di kelas saja yang menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter, melainkan juga model pembelajaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang menunjang gitu. Demikian nantinya siswa dapat belajar dan berefleksi atau mendapatkan pengalaman secara nyata gitu, karena siswa lebih mengingat pengalaman secara langsung dibandingkan teori-teori saja. Nantinya sebagai guru kita juga harus dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media kita dalam mentransfer ilmu gitu. Contohnya lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran terkait dengan lingkungan, alam gitu, agar nantinya pemahaman tidak sebatas di kelas, melainkan melalui pengalaman nyata yang dapat diingat dan diimplementasikan oleh siswa secara langsung. Metode. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif gitu. Nah, dengan menggunakan teknik pengambilan data non-test
yang menggunakan instrumen angket dan observasi. Jadi data yang dihasilkan dari kuesioner nanti akan diolah secara statistik, dianalisis secara statistik menggunakan one way ANOVA dengan bantuan software SPSS versi 20. Sedangkan data hasil observasi akan dianalisis secara deskriptif. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kristen Salatiga. Nah, untuk jumlah sampelnya itu sebanyak 47 orang. Nah, data-data yang diacu pada penelitian ini menggunakan teori New Ecological Paradigm dengan menggunakan 5 indikator dalam menyusun kuesioner. Jadi 5 indikatornya itu ada balance of nature, anti-examination, lalu ada limit to growth, lalu ada ekokrisis, dan yang terakhir ada anti-anthropocentrism. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping itu merupakan 5 indikator yang terkait. Nah, lalu di bawahnya itu merupakan tabel untuk nantinya kita akan mengacu hasil-hasil yang kita peroleh nanti akan kita acu ke tabel yang berada di PPT. Jadi tabel ini merupakan tabel rentang nilai interval kesadaran lingkungan siswa. Nah, jika nanti sudah kita memperoleh hasil, nanti dengan mengacu tabel ini akan kita tahu termasuk kategori apa, apakah sangat baik, sedang, atau rendah dengan interval yang telah tertera di dalam tabel. Hasil dan pembahasan di yang pertama gambar di samping itu merupakan grafik penerapan kesadaran lingkungan. Nah, terlihat bahwa capaian tertinggi itu dimiliki oleh ekokrisis, yaitu sebesar 3,35. Nah, jika kita mengacu pada tabel sebelumnya di metode itu berarti rentang intervalnya itu termasuk ke dalam kategori baik. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa ternyata siswa memiliki minat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA gitu. Ini dapat dilihat bahwa ternyata siswa tuh sadar bahwa apabila terjadi perubahan sekecil apapun di lingkungan nantinya akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Itu. Nah, minat ini nantinya yang akan menjadi modal penting untuk meningkatkan rasa kepedulian lingkungan siswa. Lalu di peringkat kedua itu ditempati oleh anti-anthropocentrism, yaitu sebesar 3,19. Nah, dalam hal ini siswa itu sudah menyadari bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana. Jadi manusia memegang peranan penting. Lalu untuk selanjutnya itu ditempati oleh limit to grow atau batas pertumbuhan sebesar 3,14. Nah, dalam kategori baik untuk limit to grow juga ini dapat dilihat bahwa siswa itu setuju dan pembatasan aktivitas manusia itu dapat meminimalisir eksploitasi alam, karena seperti yang kita tahu bahwa alam itu tidak sepenuhnya tumbuh terus, melainkan ada batas pertumbuhannya. Jadi jika kita meminimalisir aktivitas manusia akan mendorong eksploitasi alam itu akan semakin terminimalisir. Lalu skor terendah itu dimiliki oleh balance of nature, yaitu sebesar 3,02. Nah, walaupun balance of nature ini memiliki skor terendah, tapi jika kita mengacu pada tabel di bagian metode itu masih termasuk ke dalam kategori sedang. Jadi pada indikator balance of nature ini siswa ternyata belum terlalu memahami akan hubungan antara menjaga atau memperbaiki lingkungan dengan keseimbangan biologis. Selanjutnya itu
itu ada grafik pencapaian kesadaran lingkungan siswa. Nah, ini grafiknya ini merupakan grafik jumlah total siswa dalam hal pencapaian kesadaran lingkungan. Jadi bisa dilihat ada 25 siswa yang termasuk kategori baik, lalu ada 16 siswa yang termasuk kategori sedang dalam hal pencapaian kesadaran lingkungan siswa ya. Lalu untuk kategori sangat baik dan rendah itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 3 dan 3 itu. Nah, selanjutnya untuk hasil yang di bawahnya itu merupakan hasil uji homogenitas untuk data lembar observasi. Dihasilkan F itu sebesar 0,289, signifikan pada P kurang dari 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa data lembar observasi itu homogen. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis itu dihasilkan F sebesar 4,633 dengan P kurang dari 0,05. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan Taman Botol Sekolah ini memberikan pengaruh implementasi yang besar untuk kesadaran lingkungan siswa gitu. Nah, dari hasil observasi juga didapat bahwa siswa itu sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan kegiatan Taman Botol ini. Nah, ini dapat dilihat dari siswa yang sangat aktif mengikuti setiap runtutan kegiatan, lalu juga siswa juga sangat aktif untuk menanyakan terkait pemahamannya bagaimana sih hubungan manusia dengan lingkungan gitu. Jadi siswa ini terus aktif menanya gitu, aktif bertanya. Lalu proses pembentukan karakter ini juga tidak berlangsung secara cepat, melainkan itu melalui proses dan waktu yang sangat lama gitu. Jadi upaya pembiasaan ini harus tetap dilakukan. Dan sebaiknya upaya pembiasaan ini juga dilakukan secara dini agar tertanam karakter dan nilai moral yang baik terhadap lingkungan. Kesimpulannya ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pembelajaran melalui kegiatan Taman Botol siswa itu telah mencapai pemahaman yang baik, yaitu terkait dengan 5 indikator. Ada ekokrisis, lalu anti-exceptionalism, lalu balance of nature, lalu ada limited growth, dan anti-anthropocentrism. Namun dari hasil-hasil tersebut ternyata siswa SMP Negeri 2 Kristen Salatiga masih memiliki tingkat kepedulian lingkungan yang baik, kategorinya masih baik. Namun perlu diperhatikan bagi para pendidik di SMP Negeri 2 Kristen Salatiga itu, yaitu terkait dengan indikator balance of nature. Ini karena balance of nature ini skornya itu terendah dari keempat indikator yang digunakan. Ini juga merupakan tantangan bagi pendidik bagaimana mengajarkan yang terkait dengan indikator keseimbangan lingkungan terhadap siswa agar siswa itu dapat mudah mengerti dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan yang muncul, yaitu hal apa sih yang mendasari penelitian ini menggunakan prinsip teori New Ecological Paradigm dalam membuat indikator. Konsep utama dan tanggapan. Jadi konsep utama penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh indikator yang digunakan terhadap implementasi kesadaran lingkungan siswa melalui kegiatan Taman Botol Sekolah, Taman Botol di SMP Negeri 2 Kristen Salatiga. Nah, tanggapan saya mengenai jurnal ini adalah jurnal ini sudah sangat bagus dalam hal penjelasan materi. Penjelasan hasil penelitian juga cukup mudah dipahami bahasanya. Namun kekurangannya itu yang pertama, dikatakan bahwa jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Bahkan juga di judul telah terdapat kualitatif study gitu. Tetapi mengapa analisis yang digunakan itu menggunakan analisis statistik, di mana analisis statistik ini kan biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, lalu juga pada pembahasan hasil observasi itu juga tidak terlalu dijelaskan secara jelas gitu, tapi melainkan malah hanya grafik-grafik dan skor saja yang dijelaskan lebih rinci. Untuk deskriptifnya, hasil observasi dan lain sebagainya itu informasinya sangat kurang. Pembahasan itu dijelaskannya itu secara tidak sistematis gitu, jadi pembahasan itu ada yang dilompat-lompat, jadi sehingga membingungkan pembacanya gitu. Bagian metode juga tidak dijelaskan teknik sampel apa sih yang diambil gitu, dan jenis sampel yang digunakan juga tidak ditampilkan pada bagian metode, melainkan pada bagian hasil uji homogenitas yang berasal dari SPSS itu hanya tertulis saja, tidak ada gambar screenshotannya gitu. Kosakata atau istilah baru. Yang pertama ada New Ecological Paradigm. Jadi New Ecological Paradigm ini merupakan suatu cara pandang atau paradigma seseorang terhadap lingkungannya. Yang kedua ada anti-exceptionalism, yaitu keyakinan bahwa manusia tidak terbebas dari gangguan alam. Yang ketiga ada anti-anthropocentrism, yaitu keyakinan bahwa manusia berhak mengubah dan mendominasi lingkungannya. Lalu yang keempat ada ekokrisis, yaitu keyakinan manusia menyebabkan kerusakan yang merugikan lingkungan. Lalu yang kelima ada limit to grow, yaitu keyakinan bahwa bumi memiliki sumber daya yang terbatas atau pertumbuhannya itu terbatas. Yang keenam ada balance of nature, yaitu keyakinan bahwa manusia itu aktivitas manusia akan berdampak pada lingkungan, keseimbangan lingkungan. Untuk refleksinya, yaitu setelah saya menganalisis jurnal ini, saya lebih mengetahui bahwa ternyata penanaman kesadaran lingkungan itu dapat tercipta dengan kita membiasakan diri, yaitu melakukan kegiatan secara langsung, bukan hanya terpacu pada kegiatan pembelajaran di kelas saja, melainkan nantinya siswa itu akan lebih ingat atau lebih mengimplementasikannya dengan bentuk pengalaman secara nyata atau tindakan secara nyata dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan terkait dengan lingkungan. Nah, nantinya sebagai guru, saya akan lebih mencari ide-ide kreatif lainnya agar dapat menciptakan kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis artikel jurnal internasional. Jadi judul yang saya ambil adalah The Determinant Factors Analysis of Indonesian Students Environmental Awareness in PISA 2015. Berikutnya ada sumber. Jadi sumbernya di sini saya mengambil dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia volume 7 edisi 4 di halaman 407 sampai 419. Jadi artikel ini dibuat oleh Bapak Susongko dan Bapak Afrizal pada tahun 2018. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuannya di sini adalah mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kesadaran lingkungan, dan juga mahasiswa dapat menguraikan pengaruh pendidikan IPA terhadap kepedulian lingkungan siswa di Indonesia melalui data PISA 2015 secara tepat. Fakta-fakta penting yang ada di bagian pendahuluan, metode, pembahasan, serta kesimpulan. Untuk yang pertama, saya akan bahas terkait pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, kesadaran lingkungan dan perilaku pro terhadap lingkungan ini merupakan dinilai sebagai hasil penting di pendidikan di banyak negara. Dan sehingga pendidikan IPA ini nantinya akan berperan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ilmiah
yang dijadikan sebagai dasar permasalahan lingkungan yang ada, sehingga nanti hasil yang diharapkan itu akan timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kepedulian lingkungan ini merupakan keadaan di mana seseorang ini memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan terkait lingkungan itu merupakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup. Maka dari itu mereka akan menjaga lingkungan dan juga bahkan menginfluence orang-orang di sekitarnya untuk berperilaku pro terhadap lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Nah, maka dari itu tingginya tingkat kesadaran seseorang itu sangat mempengaruhi dalam berperilakunya terhadap lingkungan. Untuk memahami nih perilaku manusia terhadap lingkungan itu, kita dapat mengacu pada model Environmental Awareness Pro Environmental Behavior atau yang dapat disingkat dengan EAPB. Nah, kita juga dapat mengacu pada teori Values Belief Norms atau teori FBN. Nah, pada teori ini niat itu merupakan faktor penentu seseorang untuk melakukan suatu tindakan gitu. Jadi jika dia memiliki niat yang baik, pastinya nanti tindakan yang dihasilkan juga akan menghasilkan baik. Dan juga di sini PISA itu merupakan suatu kegiatan survei untuk dapat mengukur tingkat kesadaran lingkungan di berbagai negara. Nah, salah satunya Indonesia. Jadi Indonesia ini telah tergabung di dalam PISA. Maka dari itu diadakanlah penelitian ini dengan menggunakan PISA tahun 2015 metode. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan model PET analysis. Nah, PET analysis ini digunakan untuk menemukan adanya pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung dari variabel-variabel yang kita gunakan di dalam membuat indikator. Dan juga dilanjutkan dengan menggunakan model SEM. Nah, SEM ini merupakan Structural Equation Modeling, di mana SEM ini digunakan untuk kita mengkonfirmasi apakah model teoritis yang kita gunakan di dalam penelitian itu sudah sesuai atau sudah cocok atau belum. Nah, makanya kita menggunakan model SEM. Lalu nanti dibantu dengan software LISREL versi 830. Jenis sampel pada penelitian ini adalah siswa Indonesia, siswa kelas 9 di Indonesia atau siswa yang sudah berusia 15 tahun. Dan juga jumlah sampel itu sebanyak 6.513. Kesadaran lingkungan ini dianalisis dengan menggunakan kuesioner. Di dalam PISA nanti dikasih kuesioner dengan memberikan 7 pertanyaan yang terkait dengan masalah lingkungan. Nah, bisa dilihat pada gambar merupakan ada 7 masalah terkait lingkungan. Nanti ini akan diberikan kepada sampel. Lalu penelitian ini juga menggunakan 5 variabel. Nah, 5 variabel ini merupakan variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya di banyak negara gitu. Jadi bukan Indonesia yang pertama menggunakan variabel ini, jadi sudah diteliti terlebih dahulu. Maka dari itu nantinya akan dilihat nih pada penelitian ini apakah variabel-variabel ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Dan juga di sini menggunakan satu variabel sosial ekonomi yang telah diuji juga terlebih dahulu di penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dan pembahasan, saya akan membahas terkait tabel 1 terlebih dahulu, yaitu tabel 1 itu merupakan variabel skor sikap dengan mengacu pada skor WLE. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata keyakinan epistemik, lalu self efikasi pada IPA dan juga kesadaran lingkungan siswa Indonesia ternyata masih di bawah rata-rata. Ini dikarenakan memperoleh nilai yang negatif. Dan juga selain itu faktor status sosial ekonomi ternyata mendapatkan perolehan di bawah rata-rata pula, yaitu sebesar negatif 1,87. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ternyata status sosial, ekonomi, budaya siswa Indonesia itu masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Nah,
Sebaliknya, untuk kesenangan dalam belajar IPA, lalu instrumen motivasi, dan juga inquiry based learning pada pembelajaran IPA itu sudah memperoleh di atas rata-rata gitu. Nah, ini bisa dilihat dari peringkat Indonesia yang naik gitu. Lalu selanjutnya ada gambar satu. Gambar satu ini merupakan faktor penentu kesadaran lingkungan Indonesia berdasarkan hasil PISA. Ini diuji terlebih dahulu di analisis di SEM tadi, sehingga mendapatkan nilai C-square itu sebesar 4,31 dengan nilai P itu 0,09. Nah, dapat disimpulkan bahwa model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ternyata sudah cocok dan sudah sangat sesuai. Nah, setelah dianalisis di SEM teorinya, kita lanjut ke tabel kedua, yaitu menguji terkait dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Dan ternyata dengan bantuan software LISREL versi 8.30. Ternyata dapat dilihat bahwa 7 parameter yang kita gunakan, 7 indikator yang kita gunakan dalam penelitian itu telah memenuhi semua kriteria yang didasarkan pada model goodness of fit test gitu. Ini dimana dihasilkan bahwa semua indikator itu bernilai sangat baik gitu. Lalu untuk tabel 3 bisa dilihat bahwa ini terkait dengan koefisien PET standar. Jadi kita dapat melihat nih apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsungnya dari berbagai variabel. Jadi ternyata kesenangan siswa dalam kesadaran lingkungan itu memperoleh koefisien standar yang tinggi gitu. Lalu diikuti dengan self efficacy, lalu dengan instrumen motivasi, lalu dengan inquiry based learning, dan terakhir keyakinan epistemik. Nah, ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa kesenangan dalam belajar IPA, lalu instrumen motivasi, lalu self efficacy, lalu inquiry based learning itu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat pengaruh positif gitu. Sedangkan untuk di hasil penelitian di Indonesia, keyakinan epistemik terhadap kesadaran lingkungan itu memperoleh hasil yang rendah dibandingkan yang lainnya, karena ini mungkin hal ini juga dapat didukung bahwa ternyata motivasi siswa itu mempengaruhi kesadarannya terhadap bertindak ke lingkungan gitu. Dan juga untuk status sosial ekonomi ternyata berpengaruh negatif nih terhadap kesadaran lingkungan, yaitu sebesar negatif 0,04. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa ternyata semakin tinggi status sosial ekonomi dan budaya siswa Indonesia itu mengakibatkan menjadi semakin rendah kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, ini merupakan hal yang menarik, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya status sosial ekonomi ini sejalan dengan kesadaran lingkungan gitu, tapi di Indonesia itu sangat berbeda. Nah, ini mungkin harus diteliti lebih lanjut. Lalu ini merupakan gambar uji signifikansi pengaruh faktor determinan. Jadi ternyata dari ke-6 variabel terdapat 5 variabel terkait langsung gitu yang mempengaruhi secara langsung, tapi tidak dengan faktor ekonomi, status sosial dan ekonomi. Lalu untuk tabel 4 itu yaitu hubungan kesadaran lingkungan siswa terhadap efisiensi sains di Indonesia. Ini bisa dilihat bahwa terdapat pengaruh langsung nih antara efisiensi sains terhadap kesadaran lingkungan. Ini dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi seseorang mengetahui pemahaman terkait IPA dan pintar terhadap IPA, ini juga sejalan dengan sikapnya terhadap lingkungan. Yang terakhir ini adalah hubungan antara variabel-variabel nih, dan ternyata variabel-variabel ini memiliki korelasi yang kuat, yaitu sebesar 0,5. Jadi antara variabel satu dengan variabel yang lain itu saling terhubung. Nah, di sini saya akan bahas tentang kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil PISA 2015,
Kesadaran lingkungan siswa Indonesia ini dipengaruhi secara langsung melalui kesenangan belajar, yaitu sebesar 0,41, lalu diikuti dengan self-efikasi siswa dalam IPA itu sebesar 0,16, lalu instrumen motivasi yaitu sebesar 0,15, dan inquiry based learning dalam pembelajaran IPA sebesar 0,14. Lalu pro-efisiensi sains siswa itu sebesar 0,11, dan yang terakhir itu yang terendah keyakinan epistemik siswa sebesar 0,04. Dan juga untuk pengaruh status sosial ekonomi ini berpengaruh negatif, di mana semakin tinggi status sosial ekonomi siswa Indonesia itu semakin rendah perilakunya terhadap kesadaran lingkungan. Ini juga dapat dilihat karena dilihat dari budaya di keluarganya, budaya di komunitasnya yang mempengaruhi dia dalam bertindak. Lalu juga ternyata pembelajaran IPA ini berpengaruh sangat kuat di dalam proses pembentukan kesadaran lingkungan siswa gitu. Ini dapat dibuktikan Indonesia telah mempunyai pembelajaran IPA yang efektif, di mana didapat pro-efisiensi siswa itu sebesar 0,11. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang pertama, bagaimana sih cara memperkuat materi pendidikan lingkungan agar dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa dan juga sejalan dengan prestasi belajar IPA di sekolah. Lalu yang kedua, apa sih hal yang mendasari dipilihnya model inquiry based learning dalam pembelajaran IPA di dalam menggunakan indikator. Nah, selanjutnya ada konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penentu yang dapat mempengaruhi kesadaran lingkungan siswa dan juga melihat pengaruh pendidikan IPA terhadap kesadaran lingkungan siswa. Untuk tanggapan mengenai jurnal ini juga sudah sangat bagus. Bisa dilihat dari bagian pendahuluan itu sudah diberikan penelitian sebelumnya gitu, penelitian terdahulu dalam menguji variabel. Jadi variabel yang digunakan sudah diteliti terlebih dahulu ke validitasannya. Lalu bagian metode juga sudah dijelaskan, cara pengambilan sampelnya seperti apa, lalu juga tiap tabel pada gambar juga sudah diberi keterangan, juga pembahasannya juga sudah secara sistematis gitu dijelaskan. Namun kekurangannya tertera gitu di dalam artikel ini. Jadi kekurangan pada artikel ini sudah dibahas oleh penulis, dan juga jarak antara gambar satu dengan tabel satu itu terlalu jauh sehingga agak menyulitkan pembacanya untuk membaca hasil dalam pembahasan. Dan informasi mengenai PISA tidak terlalu dijelaskan secara jelas gitu. Untuk kosakata dan atau istilah baru ini ada environmental awareness, struktur equation modeling, lalu ada PISA dan enjoyment of science, epistemological belief, dan pro-efficacious science. Untuk refleksinya, setelah menganalisis jurnal ini, saya menjadi lebih mengetahui apa saja faktor penentu yang memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi kesadaran lingkungan siswa, dan juga bagaimana pengaruh pendidikan IPA itu dalam kesadaran lingkungan siswa gitu. Nantinya dimana kan pendidikan IPA ini terkait dengan profesi saya setelah lulus nanti, dimana saya akan menjadi guru. Nah, nantinya pada saat saya menjadi guru, faktor-faktor tersebut nantinya akan saya lebih perhatikan supaya nantinya saya dapat menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Baik, sekian presentasi analisis terkait jurnal nasional dan internasional saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.